Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa dan kadang tangis, suka duka bersama. Shalom adik-adik, apa kabar semua? Mari kita memulai ibadah kita. Tapi sebelumnya, mari kita menyanyikan lagu Mars Pelkat PT. Kita angkat bersama-sama ya. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Taruna GPIB berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Taruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka, hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Taruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Taruna harapan negeri. Baik adik, kita bersaat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Baik adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Kita punya dari Kini Jumat nomor 3. Kini Jumat nomor 3 kami puji dengan riang. Baitnya yang pertama, kita angkat bersama-sama. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan lalanya, sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerah. Mari adik-adik, kita berdoa untuk ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Ialah Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau telah memberkati kami dalam segala aktivitas kami. Saat ini kami berkumpul untuk bersekutu, memuji serta memuliakan nama-Mu. Tuntun dan sertai kami semua Bapa dalam ibadah saat ini. Berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Berkati pula para petugas yang akan melaksanakan ibadah ini. Biarlah ibadah dapat berjalan dengan baik. Hanya dalam kuasa kasih-Mu saja Bapa. Hanya dalam nama Bapa, Anak, Putra, Roh Kudus. Amin. Baik adik-adik, kita menyanyi kembali dari Kidung Jemaat. Kidung Jemaat 355. Kidung Jemaat 355. Bait yang pertama dan bait yang ketiga. Kidung Jemaat 355, bait yang pertama dan yang ketiga. Yesus memanggil. Kita angkat bersama-sama. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan
selamat baka. Jangan sesat, dengar sabdanya. Hai, marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Jangan kau lupa Ia serta perintah kasih-Nya, patuhilah. Mari dengar lembut suaranya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Selamat pagi adik-adik terkasih, ketemu lagi dengan Kak Sam di dalam ibadah Persekutuan Teruna GPIB Pendeta Singaraja di hari ini Minggu tanggal 7 November 2021. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu. Engkau sudah menyertai akan ibadah kami, dan ketika kami akan bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, kami akan membaca dan akan mempelajari firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan memampukan kami untuk mengerti di dalam pertolongan kuasa Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik sekalian yang terkasih, mari kita bangkit berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal 15. Roma pasal 15 ayat yang pertama hingga yang ketiga. Roma pasal 15 ayat pertama hingga yang ketiga, yang kita akan sama-sama mendengarkan pembacaan firman Tuhan ini oleh salah seorang rekan kita, Daniel Hayden. Firman Tuhan menyatakan, orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya, untuk membangun, karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Silakan duduk adik-adik. Persekutuan Teruna yang dikasihi Tuhan, bila berbicara tentang yang kuat dan yang lemah, apa yang biasanya muncul di dalam benak kita? Bisa tentang hal fisik, bisa juga tentang pengetahuan, bisa juga tentang daya imajinasi. Kuat dari segi ekonomi, mental, karakter, moral, spiritualitas, dan lain-lain. Itu kalau kita berbicara tentang yang kuat dan yang lemah. Boleh saja kita menyebutkan semuanya itu, tidak ada salahnya. Namun dalam konteks bacaan firman Tuhan hari ini, secara khusus Rasul Paulus
berbicara tentang yang kuat dan yang lemah di dalam iman percaya kepada Tuhan. Persekutuan yang dikasih Tuhan, tema renungan kita pada pagi hari ini yang terambil dari Roma pasal yang ke-15, ayat yang pertama hingga yang ketiga, bertema solidaritas terhadap yang lemah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, solidaritas adalah sifat atau perasaan solider. Sifatnya setia kawan, satu nasib, satu rasa, satu sepenanggungan. Sikap yang peduli kepada kondisi sesama. Solidaritas adalah rasa kebersamaan di dalam suatu kelompok tertentu yang menyangkut tentang bersama-sama setia kawan dalam mencapai tujuan dan keinginan yang sama. Artinya secara sederhana, arti solidaritas adalah kesetia kawanan dan kekompakan. Persekutuan yang diberkati Tuhan, Rasul Paulus dalam pembacaan Alkitab kita pada saat ini juga menekankan tentang solidaritas seperti yang sudah disampaikan di atas. Di dalam Roma pasal 15 ayat yang pertama, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Ketika jemaat di Roma menghadapi perselisihan yang berkaitan dengan praktek hukum Taurat, di dalam pelaksanaan hukum Taurat, Paulus mengingatkan untuk menjauhkan diri dari perselisihan yang menghancurkan persekutuan. Tetapi jemaat di Roma diharapkan juga mereka saling membangun, saling peduli, dan saling menguatkan. Rasul Paulus memberikan contoh Kristus, bisa dijadikan contoh dan teladan, di mana ia tidak mencari kesenangannya sendiri ketika ia berada di dalam dunia ini. Biarlah kiranya apa yang dicontohkan oleh Yesus juga kita lakukan dalam hidup ini, yaitu dengan tidak mencari kesenangan diri sendiri, melainkan orang lain juga. Lalu apa yang dapat kita lakukan di masa remaja kita sebagai teruna dalam kehidupan kita sebagai bentuk rasa solidaritas kita? Yang dapat kita lakukan lewat perilaku solidaritas sehari-hari, sebagai contoh, kita memberikan dukungan berupa kata-kata penyemangat, kata-kata penghiburan kepada teman-teman kita yang mungkin sedang dalam kesedihan. Ataukah kita membagi ayat-ayat Alkitab firman Tuhan melalui media sosial, seperti lewat WA, lewat TikTok. Selanjutnya, bagi mereka yang memiliki fasilitas belajar yang lebih lengkap, kita bisa berbagi kepada teman-teman kita yang mungkin tidak memiliki fasilitas seperti kita. Kita bisa berbagi alat tulis, alat gambar kepada mereka. Bisa juga kita berbagi paket internet. Kita dapat berbagi pulsa, share pulsa,
bagi mereka yang tidak memiliki pulsa, atau dengan melakukan berbagi dengan hotspot. Jadi sehingga teman-teman kita yang tidak mempunyai data bisa saling berbagi. Selanjutnya, kita mungkin yang mempunyai ilmu, ya, ilmu yang kuat di dalam ilmu, artinya pintar, kita juga bisa membantu teman kita yang kurang, ya, dengan memberikan pelajaran. Ya. Tentunya pelajaran ini, pelajaran sekolah yang kita lakukan ketika dalam kondisi tidak ujian. Ketika ada teman-teman kita bertanya tentang pelajaran sekolah, mari kita membantu mereka supaya mereka juga dapat mengerti pelajaran di sekolah. Yang keempat selanjutnya, kita tidak membeda-bedakan manusia karena ras, agama, kebangsaan, maupun kita tidak membeda-bedakan orang-orang di sekeliling kita yang mengalami keterbatasan fisik, keterbatasan mental, keterbatasan intelektual. Mereka yang adalah kaum disabilitas. Yang kelima, contoh solidaritas yang bisa kita bagi kepada sesama kita adalah dengan membantu dalam kegiatan sosial bagi korban bencana alam, seperti dengan menyumbang pakaian, barang-barang yang masih berguna. Kita juga bisa menyumbang uang, dan juga kita bisa mengajak teman-teman kita untuk bisa membantu dengan menjadi relawan atau sukarelawan. Selanjutnya, kita juga bisa menyisihkan uang jajan untuk membantu orang lain yang sedang dalam kesusahan. Kita juga bisa memberikan pujian, ya, kepada teman-teman kita yang mungkin melakukan pencapaian yang lebih, ya. Kita bisa memberikan pujian yang tulus kepada mereka. Persekutuan yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari juga kita melihat contoh solidaritas yang salah. Ya. Tadi kita sudah melihat contoh solidaritas yang benar. Nah, kadang-kadang kita diperhadapkan dengan solidaritas yang salah. Ya, ambil contoh, kita memberikan contekan, ya, kepada teman-teman kita ketika sedang menghadapi ujian. Nah, kita mengatasnamakan solidaritas sehingga kita saling berbagi, padahal dalam suasana ujian kita tidak dibenarkan untuk saling memberi contekan. Selain itu, contoh solidaritas yang salah adalah ketika kita mengumpulkan tugas di sekolah. Ya, ada salah satu teman kita yang tidak mengumpulkan tugas. Lalu satu kelas kita bersama-sama tidak mengumpulkan tugas kepada guru. Semuanya atas nama solidaritas. Ini adalah hal-hal yang salah. Persekutuan teruna yang dikasihi Tuhan, dalam beberapa hari ke depan, 3 hari lagi, ya, kita akan mengingat peristiwa 10 November yang biasa kita kenal sebagai Hari Pahlawan, ya, di mana kita peringati dari para pendahulu-pendahulu kita, para pahlawan, mengenai kerja keras dan pengabdian. Selain itu juga, selain kita belajar tentang kerja keras dan pengabdian dari pahlawan, kita juga
belajar memahami solidaritas dari para pahlawan bangsa kita. Berkat solidaritas para pahlawan bangsa kita, kita bisa mengalami kemerdekaan. Para pahlawan kita telah melakukan hal yang baik bagi kehidupan orang lain. Ya, kebaikan ini termasuk bagi bangsa dan negara kita. Para pahlawan telah juga menebar kebaikan tanpa mengharapkan imbalan atas apa yang telah mereka lakukan. Persekutuan teruna yang dikasihi Tuhan, sebagai akhir dari firman Tuhan kita pada pagi hari ini, marilah kita sebagai teruna GPIB, teruna-teruna GPIB pada masa kini, kita memberikan teladan dengan berbuat kebaikan, terutama untuk menyenangkan mereka yang lemah, sesuai dengan cara pandang Tuhan dan bukan cara pandang kita sebagai manusia. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menguatkan kita untuk senantiasa di dalam kehidupan ini berbagi kebaikan bagi sesama kita. Tuhan memberkati kita sampai Maranatha. Amin. Merespon firman Tuhan yang sudah sama-sama kita dengar, mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 277. Gita Bakti 277, firman Allah sudah kau dengar, kita nyanyikan bait yang pertama. Firman Allah sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Allah hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu, majulah tetap teguh. Bait yang kedua. Dalam suka dan sengsaramu, ingat selalu pada Tuhanmu. Jangan bimbang dan janganlah gentar, berpegang hanya pada firman-Nya. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu, majulah tetap teguh. Tibalah saatnya kita akan berdoa syafaat. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk firman yang sudah kami sama-sama pelajari di dalam persekutuan teruna kami pada pagi hari ini. Biarlah ya Tuhan, kami sebagai teruna senantiasa menjadi penopang bagi yang lemah di dalam kehidupan kami. Kami juga senantiasa memberikan kebaikan di dalam setiap orang di sekeliling kami. Terima kasih untuk pengajaran-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kami tidak menjadi sombong rohani karena kami kuat, tetapi biarlah kami dapat saling berbagi dalam kehidupan kami, menolong yang lemah, membantu mereka yang berkekurangan. Dan juga kami senantiasa meneladani
Kristus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Biarlah Engkau lanjutkan kasih setiamu di dalam kehidupan kami selanjutnya ketika kami beraktivitas dimanapun kami berada. Khususnya kami sebagai pelajar ya Tuhan, yang mana saat ini kami menghadapi pendidikan kami melalui tatap muka di sekolah. Biarlah Tuhan yang menyertai akan pendidikan kami, biarlah jadikan kami menjadi anak yang pintar, cerdas, dan mempunyai karakter di dalam kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, anugerahkan selalu juga bagi kami, khususnya bagi orang tua kami, kekuatan kesehatan, sehingga kedua orang tua kami senantiasa sehat untuk menjalani kehidupan ini bersama dengan saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga pelayanan di tengah-tengah jemaat GBIB Penel Singaraja di Persekutuan Teruna. Biarlah Tuhan yang memberkati kakak layan, memberkati pengurus. Biarlah Tuhan yang campur tangan di dalam setiap pergumulan anak-anak Tuhan yang dengan setia melayani dengan ketulusan. Berkati pada pagi hari ini pelayanan kami ya Tuhan. Berkati Kak Lia sebagai liturgos, berkati juga teman kami Daniel Hayden sebagai yang bertugas membaca Alkitab. Biarlah Tuhan juga yang memberkati dalam langkah kehidupan kami untuk senantiasa setia di dalam melayani Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur juga untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah di dalam kehidupan kami selanjutnya, kami senantiasa menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami senantiasa sehat ya Tuhan menjalani kehidupan ini. Kami senantiasa taat protokol kesehatan, sehingga kami senantiasa dianugerahkan kekuatan kesehatan untuk menjalani kehidupan kami sebagai pelajar, sebagai teruna, sebagai seorang anak di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami. Kiranya Tuhan menyempurnakan yang kami bawa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Baik adik, kita akan memberikan persembahan kita. Sambil persembahan diberikan, kita menyadari kini Jumat 302. Kini Jumat 302, kuberi persembahan. Kita angkat bersama-sama ya. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya
Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Oke adik, kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau telah memberkati kami. Saat ini kami berikan apa yang ada pada kami. Biarlah ini menjadi bermanfaat bagi pelayanan kasih-Mu, baik dalam gereja maupun di luar gereja. Biarlah semua yang menjadi berkat bagi setiap orang yang memberi dan yang menerima. Tuntun dan sertai kami Bapa, hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Teruna yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Dipersilakan berdiri. Teruna yang terkasih, marilah kita senantiasa menjalani kehidupan di dalam persekutuan kita dan juga di tengah-tengah keluarga, masyarakat dengan menjadi berkat bagi sesama. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini memberikan kekuatan bagi kita sekalian. Kita memuji Tuhan dari Kidung Muda-Mudi 129. Itu beroleh berkat, kita nyanyikan bait yang pertama. Beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku, walau syarat beban, ada damai sejahtera bakal. Yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu, itulah janjinya kepadaku. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk ibadah yang sudah kami jalani. Kami sudah menaikkan puji-pujian, kami sudah memberikan persembahan, dan juga sudah bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan menyertai kehidupan kami selanjutnya. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyidari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Adik-adik sekalian, tidak lupa kami ingatkan
kepada kita sekalian untuk terus mematuhi protokol kesehatan yang berlaku dengan senantiasa memakai masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan, menghindari kerumunan, serta mengurangi mobilitas di luar rumah. Karena pandemi COVID-19 masih ada di sekeliling kita. Mari kita jaga kesehatan kita bersama-sama. Saya Kak Sam pamit undur diri. Salam sehat kiranya Tuhan memberkati. Sampai ketemu dalam ibadah minggu depan. Shalom. Persahabatan kan kekal bila Yesus beserta. Persahabatan tak kenal perasaan kecewa.